Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq lidini kulli wa kafa billahi syahida asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Rabbi shrah sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa zidna ilman warzuqna fahman wa amalan taqabbalan. Amin ya Allah rabbal alamin. Alhamdulillah kita masuk bagian baru ya, kita masuk bahasan hibah ya. Apa itu hibah? Hibah itu secara pemahaman sederhananya adalah pemberian ya. Hibah itu pemberian. Dan bahasan hibah dalam fikih itu mencakup juga hadiah, ya hadiah, sedekah, hibah itu kan sama-sama pemberian ya, gitu ya. Semuanya sama-sama pemberian, tapi satu sama lain itu ada perbedaannya. Nah ini kita coba kupas di mana letak perbedaannya dulu, jika nanti kita bisa kemudian memisahkan mana yang masuknya hibah, mana yang masuknya hadiah, mana yang masuknya sedekah, gitu ya. Jadi kita akan pecahkan dulu dari sisi definisinya, gitu ya, dari sisi definisinya. Nah, apa yang membedakan? Yang membedakan adalah kondisi dan situasi, niatnya. Itulah yang membedakan antara hibah, hadiah, dan sedekah, gitu ya. Maka ketentuan pertama, ya, jika memberikan sesuatu kepada orang yang membutuhkan, dengan maksud mendekatkan diri pada Allah, maka ini kita sebut sebagai sedekah ya. Jadi definisinya sedekah tuh ini, gitu ya, pemberian sesuatu kepada orang yang membutuhkan, ya, kepada yang membutuhkan, yang maksudnya adalah mendekatkan diri pada Allah, artinya mencari pahala. Itu kita sebut sebagai sedekah, gitu ya. Jadi sedekah adalah pemberian seseorang kepada orang lain yang orangnya butuh dan diniatkan untuk mendapatkan pahala atau mendekatkan diri pada Allah. Nah, inilah definisi sedekah. Jadi sedekah ini adalah kepada yang butuh, gitu ya. Sedekah kepada yang butuh, yang memerlukan, gitu. Nah, beda halnya ketika kita masuk klausul kedua. Jika memberikan sesuatu kepada orang yang layak, bukan karena kebutuhan, gitu ya, layak mendapatkan hadiah atau ingin mendekatkan hubungan maka ini masuknya hadiah, gitu ya. Jadi kalau ceritanya hadiah ini adalah kepada orang yang layak, yang dia memang
mendapatkan pemberian itu ingin mendekatkan hubungan silaturahmi, gitu ya. Tahabu gitu ya, kata Rasulullah, saling memberi hadiahlah kalian, maka akan tumbuh rasa kedekatan itu, gitu ya. Atau orang yang layak mendapatkan hadiah, memang layak gitu ya mendapatkan hadiah, maka ini kategorinya kita sebut sebagai hadiah, gitu ya. Jadi ini adalah pemberian hadiah, dia bukan kepada orang yang membutuhkan, dan dorongan pemberiannya bukan karena niatnya cari pahala, tapi karena memang ada sesuatu dari orang tersebut yang diinginkan, baik karena ingin menghargai, ingin mendekatkan hubungan, atau yang lain, gitu ya. Itu masuknya adalah hadiah. Nah, masuknya adalah hadiah. Terus hibah bagaimana? Nah, hibah adalah di luar kondisi di atas, maka disebut hibah. Nah, gitu ya. Di luar kondisi di atas, maka disebutnya hibah, gitu ya. Artinya dia bukan untuk orang yang membutuhkan, bukan juga karena penghargaan terhadap seseorang, ya. Itu kita sebut sebagai hibah. Hibah ya benar-benar pemberian tanpa syarat, bahasa gitu ya, pemberian tanpa syarat, gitu. Hanya ada satu bagian lagi pemberian yang harus kita catatkan di sini ya, biar kemudian kita tidak ada kesalahan ketika mendefinisikan. Ada dalam istilah fikih satu lagi adalah atiyah. Ya. Nah, atiyah ini sebenarnya bisa masuk kemanapun ini. Cuma bedanya atiyah ini kondisinya spesifik. Adalah pemberian kepada seseorang yang kondisi pemberinya ini sedang sakit atau menjelang kematian. Nah, ya. Jadi atiyah adalah kondisinya ini beda. Kalau ini kan ditinjau dari maksud, niat, tujuan si pemberi. Kalau ini lihat kondisi. Jadi atiyah itu pemberian seseorang yang kondisi orang yang memberinya ini mungkin sedang sakit keras atau kita katakan menjelang kematian. Tapi kan kita juga kenal wasiat. Apa beda? Sama atau beda antara atiyah dengan wasiat? Itu. Ternyata atiyah dengan wasiat itu dua hal yang berbeda. Kenapa bisa beda? Nah, ini saya kasih catatan tambahan ya di sini ya. Wasiat. Gitu ya. Apa bedanya antara atiyah dengan wasiat? Biar kita juga paham menempatkan. Ya. Bedanya adalah kalau kita bicara atiyah, maka pemberiannya langsung berlaku. Kalau wasiat, pemberiannya menunggu si pemberi wafat. Kan gitu ya. Jadi kalau wasiat itu kan selalu dimulai jika sudah meninggal, tapi orangnya masih hidup. Gitu ya. Makanya beda kondisinya. Jadi kalau kita bicara atiyah,
itu langsung berlaku, hanya dia kondisional orangnya memang sedang sakit atau menjelang kematian, dia memberikan tanpa syarat jika saya meninggal gitu ya, atau jika kondisinya wafat, itu kita sebutnya atiyah. Tapi kalau dia menggunakan syarat jika sudah wafat, itu kita sebutnya wasiat gitu ya. Ini dua hal yang berbeda. Wasiat itu nanti kaitannya dengan ilmu waris, kita nggak bahas di sini. Atiyah ini pemberian, sama dengan pemberian-pemberian lain, sama dia dengan hibah statusnya, dengan sedekah dan dengan hadiah. Yang membedakan yang ngasihnya kondisinya sudah menjelang wafat, gitu ya. Yang membedakan itu saja. Ya, yang membedakan itu. Sehingga kita batasi, yang kita bahas atiyah, dia langsung pindah ketika orang sudah sakit keras. Saya ngasih, maka itu berlaku selama otaknya masih waras, kan gitu ya. Selama otaknya masih waras, gitu ya. Kalau dia ngasihnya ya masuk ke sini bisa, masuk ke sini bisa, masuk ke sini bisa, nggak ada masalah, gitu ya. Yang pasti adalah dia kondisional orangnya sedang sakit atau menjelang kematian. Kita sebut sebagai atiyah. Dia pemberiannya yang dilakukan oleh orang yang menjelang kematian. Ya, beda dengan wasiat yang orang menjelang kematian memberikan syarat. Ya, syarat itu nanti. Ini kan kalau wasiat ini kedudukannya nanti kan disejajarkan dengan waris. Ya, yang baru bisa dibagi ketika si pemiliknya sudah meninggal. Kalau atiyah enggak. Ini justru pemberian ketika orang masih hidup. Ya, pemberian ketika orang masih hidup. Gitu. Maka definisi ini kita perjelas lagi ya, secara syarak. Nah, kita perjelas lagi secara definisi syarak. Hibah. Hibah itu apa sih? Gitu ya. Hibah adalah akad pemberian. Kepemilikan kepada orang lain tanpa adanya ganti atau pertukaran yang dilakukan secara sukarela ketika pemberi masih hidup. Nah, gitu ya. Jadi ini udah dikasih syarat nih, ya. Yang namanya hibah adalah akad pemberian kepemilikan. Jadi di situ ada perpindahan kepemilikan. Bahasa kita gampangnya pemberian, ngasih, gitu ya, kepada orang lain tanpa adanya ganti. Kalau ada yang ganti kan namanya tukeran, al-bai', gitu ya. Tanpa adanya diganti di hari lain waktu masuknya pinjaman, bukan. Yang dilakukan secara sukarela, ya, ketika si pemberi masih hidup. Kalau pemberinya sudah mati, masuknya tadi wasiat, gitu ya, nggak masuk dalam bahasan hibah, gitu ya, nggak masuk dalam bahasan hibah, gitu. Maka hibah ini spesifik, ya, hanya untuk pemberian model seperti ini. Dia bukan kepada orang yang membutuhkan, nggak kita sebut hibah, sebutnya sedekah. Bukan karena untuk mendekatkan hubungan atau kondisinya memang menghormati seseorang, itu kita sebut sebagai hadiah. Nah, hibah itu di luar itu. Ngasih cuma-cuma, bahasa gitu ya, ngasih cuma-cuma, itu adalah hibah.
Ya, itu adalah hibah gitu. Nah, ini saya kasih sedikit tambahan definisi. Ini definisi ini sebenarnya dari ulama mazhab Hambali, cuma untuk memberikan gambaran aja ya. Jadi definisi ini definisi syaratnya. Ini ada definisi tambahan sebenarnya ya untuk memudahkan kita memahami ya. Jadi menurut ulama mazhab Hambali ya. Jadi yang namanya hibah adalah pemberian yang bukan pinjaman ya, bukan harta haram, bukan nafkah, bukan wasiat, kewajiban, dan bukan pertukaran. Ya, jadi ini ulama mazhab Hambali ingin memisahkan gitu ya, bahwa hibah ini nggak masuk ke bahasan-bahasan tadi. Dia bukan bahasannya pinjaman. Kalau pinjaman kan harus ada ganti ya. Dia juga nggak boleh hartanya harta haram, nggak masuk. Yang boleh dihibahkan adalah harta halal. Nggak sah menghibahkan sesuatu yang haram. Gitu ya. Bukan juga nafkah. Seorang bapak memberikan nafkah kepada istrinya, memberikan sesuatu kepada istrinya, kepada anaknya, itu masuknya adalah nafkah, gitu ya, bukan hibah, gitu. Apakah itu sedekah? Itu nanti ada hadisnya sendiri, gitu ya. Memberikan nafkah itu bagian dari sedekah, memang. Tapi dia bukan hibah, gitu ya, bukan hibah, bukan juga wasiat, seperti sudah kita jelaskan, karena wasiat itu sesuatu yang berlakunya setelah si pemberi meninggal. Gitu ya. Bukan kewajiban, hibah itu tidak pernah diwajibkan. Jadi bukan harta yang dikeluarkan karena kewajiban, misalnya denda atau dia bayar hutang, itu kan beda ya, itu kewajiban namanya gitu ya. Dan bukan juga pertukaran. Jadi kalau ada tukerannya ya, itu bukan masuknya hibah. Nah, gitu ya. Bukan masuknya hibah. Maka hibah itu benar-benar pemberian tanpa syarat, yang dia tidak masuk kategori sedekah dan tidak masuk kategori hadiah, itu ya. Jadi ini kita bicara definisi dulu, nanti ya, nanti pertemuan berikutnya baru kita bicara rukun dan syarat, gitu ya. Ini kita jelaskan dulu definisi sehingga kita bisa tahu mana ruang lingkup pembahasan kita yang termasuk hibah itu seperti apa, gitu ya. Hibah ya, bukan gibah ya. Kalau gibah nggak boleh. Ya, kalau gibah itu nggak boleh. Gibah itu haram, gitu ya. Kalau hibah itu pemberian, gitu ya. Yang dia memang kondisionalnya benar-benar unkondisional, ya, tanpa syarat, gitu ya, tanpa syarat. Maka hibah ini punya ruang lingkup sendiri, ya, ruang lingkup sendiri, yang dia berbeda dengan bahasan-bahasan yang lain. Itu ya, umumnya orang seringkali hibah itu justru yang skalanya besar, gitu ya. Hibah untuk pesantren kah, hibah untuk masjid kah, kan gitu ya. Hibah tanah, bahasa kita dan lain sebagainya. Nanti ada lagi sebenarnya bahasannya wakaf, tapi itu beda cerita, gitu ya, beda cerita. Nah, dalam hibah, gitu ya, boleh nggak hibah itu hanya manfaatnya saja? Saya menghibahkan rumah, cuma kamu pakai aja rumahnya. Yang saya hibahkan pemakaian rumahnya enggak. Boleh enggak? Ya.
Nah, kalau kita melihat definisi adalah pemberian kepemilikan. Maka kalau hanya memberikan manfaat, itu masuknya adalah pinjaman. Kan namanya minjem kan yang dikasih manfaat. Bendanya harus dikembaliin, gitu ya. Jadi minjem motor itu yang dikasih manfaatnya motor. Motornya dikembaliin, gitu ya. Termasuk juga minjam rumah, minjam yang lain itu pinjaman. Dia tidak terkategori hibah. Hibah itu adalah perpindahan kepemilikan. Ada pemberian. Dia perpindahan kepemilikannya melalui proses pemberian, bukan melalui jual beli, gitu ya. Bukan melalui akad-akad muamalah yang lain, tapi akad muamalah yang dilakukan adalah benar-benar pemberian. Gitu ya. Kalau pemberian itu kan namanya memberi ya, dia cuma ada satu arah. Nggak ada tukerannya, nggak ada yang feedbacknya, gitu ya. Beda dengan bahasan kita sebelumnya. Kita sebelumnya membahas ada tiga bagian keumuman orang ngelola harta. Yang pertama ada yang namanya jual beli, al-bai', termasuk tukar menukar. Itu ada tukerannya kan? Kedua belah pihak sama-sama memberikan sesuatu. Itu kalau cerita jual beli. Baik barang dengan uang, uang dengan uang, uang dengan barang, tapi kedua belah pihak itu ada memberikan sesuatu. Kalau kita bicara ijaroh, akad kerja, juga sama. Kedua belah pihak memberikan sesuatu. Yang satu memberikan barang atau uang, yang satu memberikan jasa atau tenaga, kan begitu? Sama-sama. Kalau syirkah juga sama, setiap pihak punya andil. Itu namanya syirkah. Tapi kalau cerita hibah, ini cuma satu pihak saja. Pihak yang satunya itu tidak ada feedbacknya. Kalau pihak yang satunya kemudian ada akad untuk memberikan sesuatu, saya hibahkan, tapi kamu harus ngasih ke saya. Nah, itu tidak masuk lagi hibah, kan gitu ya. Jadi hibah ini benar-benar satu arah. Pemberian satu arah dari si pemberi kepada penerima, yang penerima tidak memberikan pertukaran apapun atau ganti apapun, kan gitu ya. Di sini kan di kalimatnya tidak ada ganti atau pertukaran apapun, baik pertukaran barang maupun pertukaran tenaga atau jasa, itu nggak ada. Itulah yang kita kategorikan sebagai hibah. Itu apakah boleh? Boleh, nggak ada masalah. Hibah ini sesuatu yang diperbolehkan. Pertanyaannya, kalau kita nggak pakai klausul untuk mendekatkan diri, kira-kira hibah bisa dapat pahala nggak? Ya. Tetap bisa. Kenapa? Jangan takut. Innamal a'malu binniyat. Setiap perbuatan tergantung niatnya, kan gitu ya. Ketika itu perbuatan diperbolehkan oleh Rasulullah, dicontohkan oleh para sahabat, yang kita niatkan dengan niat lillahi ta'ala, insya Allah ada pahalanya, kan gitu ya. Insya Allah ada pahalanya, gitu ya. Perbuatan yang boleh mubah, kan gitu ya, itu saja ada pahalanya. Apalagi ketika itu nanti levelnya pada sunnah. Kalau sedekah itu kan beda ceritanya ya. Kalau hadiah masih bisa kita kategorikan mubah, tapi kalau sedekah itu bisa kita kategorikan sunnah, kan gitu ya. Jadi ini adalah lingkup pemberian yang kita nanti akan bahas satu-satu. Yang spesifik pembahasan kita adalah dalam masalah hibahnya saja. Ya, mungkin itu materi kita pembuka, gitu ya. Insya Allah nanti unutan-unutan yang lain di pertemuan yang akan datang.